Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel ini, Rupa-Rupa Trik. Trik cepat tuntaskan data kepegawaian dan kependidikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Kardianto SPD, Kepala SDN 4 Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah dengan topik memandu perencanaan pembelajaran. Observasi ini dilaksanakan awal September tahun 2024 oleh pengawas Korwil Pendidikan Kecamatan Tanjung Anom, Bapak Yoyo Yuni Prasetya SPD. Selamat menonton dan terima kasih. Menit 15 menit 30 menit monggo yang secukupnya, karena mungkin hanya ringkasan, tetapi saya menginginkan itu betul-betul digunakan untuk pendampingan betul, yaitu memandu perencanaan pembangunan. Jadi betul-betul memberikan hasil kepada pembangunan perencanaan kepada pembangunan tentang pembuatan. Jadi kita selama berpraktek nanti bisa foto, bisa video, terus nanti bisa buat. Nanti sambil berpraktek Pak SPK sudah saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas TKSD itu senang yang saya hormati, Bapak Ibu Bapak SDN 4 Kedung Rejo. Pertama-tama kita pada masa hari ini kita diberikan kesempatan di awal ini untuk melaksanakan pertemuan rutinitas seperti biasanya. Namun kali ini kita membahas tentang perencanaan kalau biasanya itu ada ikut dinas kami bersuara di observasi praktek kepala sekolah, maka pada hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama bagaimana merencanakan pembelajaran yang baik. Tentu pada tema hari ini yang menggunakan judul atau tema dengan diskusi yang merencanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dengan rapor pendidikan. Ini tema itu mudah-mudahan nanti berjalan lancar, aman, dan kita dapat melaksanakan dengan baik, mendapat bapak dan ibu sekalian. Baik, langsung saja Bapak Ibu, itu temanya. Kalau Bapak Ibu di kurikulum merdeka ini sudah selesai, bahkan mengikuti pelatihan mandiri maupun melaksanakan berita yang diselenggarakan oleh dinas kota Nganjuk terkait kurikulum merdeka atau bagaimana terancam kurikulum yang baik. Namun sebelum itu saya sampaikan dulu, jadi tugas ini target bagi saya ya, mengambil diskusi. Kedua, menggunakan hasil analisis data. Dan yang ketiga, berdasarkan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran semester semester. Saya ulangi, kalau membuat RPP atau modul, mulai sudah kontak baik dengan ATM maupun kontak dari dinas. Namun kali ini saya membuat konten yang beda, yaitu saya kaitkan dengan rapor pendidikan. Mengapa? Karena rapor pendidikan itu menunjukkan kualitas dari satuan pendidikan kita. Kalau biasa setiap tahun membuat BP, membuat KTP, membuat asesmen, juga sebagainya. Ini yang saya ingin tambahkan bahwa tidak gagal dalam pembelajaran khususnya itu harus ada koneksinya dengan rapor pendidikan. Jadi tampaknya nanti tidak bisa langsung pada siswa yang bisa dan kembali pada nilai kinerja di rapor
sebelumnya ini ada pertanyaan, mengapa seorang muda sebuah rencana pembelajaran untuk ini kalau tak boleh juga rencana pembelajaran nah kita kata bu kesannya lancar tercapai tujuan itu tercapai tujuan yang mengalir betul kalau bukan ini jadi kalau bukan yang itu berusaha dengan itu intinya kita rencana pembelajaran memudahkan guru untuk menyampaikan dan memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan. Yang sekarang ini full screen. Orang itu kan adalah ini kan berjalan tentang pembelajaran itu habis itu. Karena pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dalam merancang pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bukan kebutuhan siswa ya, ada yang salah bilang itu kebutuhan siswa, kebutuhan apa makan minum ini bukan itu kebutuhan belajar. Dan belajar itu apa saja kaitan dengan gaya belajarnya atau perubahan. Oh anak ini gaya belajar atau betul ini. Oh anak ini gaya belajarnya yang tadi bukan berpaham. Termasuk belajar dari sisi siswa. Dan di dalam pembelajaran dia akan dia mampu menangkap itu semua. Jadi akan pemeranan belajar itu di awal-awal kita pembelajaran yang nulis awal, asisten awal, itu mengetahui menetapkan strategi kita sampai di mana pendapat materinya, sampai dengan gaya apa belajarnya dan seterusnya, apa bakat dan minat dan sesungguhnya. Nanti intinya tadi kemarin sudah butek, saya lebih baik. Saya lanjut. Belum ini apa itu pendidikan ini koneksinya dengan tadi kita sering merancang pembelajaran tapi kita lupa bahwa sekarang ini ada penilaian secara nasional yang yaitu melalui atau pendidikan karena kalau sudah muncul kayak sedeka hari ini saya sembunyikan jadi kalau pendidikan itu apa? Kata pembina referensi utama sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut. Jadi dasar utama analisis terus tindak lanjut yang menunjukkan kualitas pendidikan merupakan hasil nasional. Sudahkah Anda melihat kapal pendidikan? Terima kasih. Kalau dulu bagaimana rapor pendidikan kita? Iya, rapor pendidikan kita bagaimana? Hari ini tadi sudah saya siapkan dulu. Ini ada penjauhan yang saya baca. Rapor ini laporan secara umum. Nah, kita lihat ini nanti kita sebutkan di sini. Tapi kalau kita lihat itu iklim sekarang jadi turun. Ini rapor terbuka ya, turun. Pada itu kayaknya kalau pendidikan terus gede, kakak istimewa turun. Tapi kita itu belum perhatikan layanan yang berbakat istimewa. Jadi kumpul tadi itu dia menolak. Terus kita berada disabilitas, kita punya disabilitas ini, dia yang mau kayak kita muncul dari hasil penilaian ini dan sebagainya ini hanya sampai tapi nanti yang kita utamakan bukan sini sebenarnya kita itu tahu ternyata yang itu berjalan walaupun dari komunitas ini semua sudah cukup. Nanti kita fokusnya di sini. Ini kalau keseluruhan ini seluruh permasalahan muncul.
kemampuan literasi berarti ini anak yang dimaksud. Karena itu mengajarkan komunikasi dulu jadi ada para sekolah itu para sekolah harus juga belajar teks sastra. Para sekolah itu belajar teks sastra. Ya, dunia gimana? Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks sastra untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi sastra. Itu yang saya maksud. Perencanaan tadi ini harus bisa makan teks sastra itu bisa lebih sudah ukur. Jadi tahun 2005 nanti ini kan berubah ya, apa berubah? Semua termasuk. Tapi kalau di bawah, nah pernah buka. Jadi nanti yang kita perhatikan ini sudah muncul ukur. Ini angka itu baik kami kenaikan di kapal kita yang kita lihat dan 1,11 ini naik tapi duitnya sekarang ini sudah muncul. Terus kemampuan literasi ini kaitannya apa? Itu satu kualitas pembelajaran maksudnya. Nah, terus apa indikator yang metode pembelajaran? Jadi literasi anak kurang karena apa? Kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran juga kurang. Intinya begitu. Jadi nanti dalam rangka pembelajaran matang untuk ini harus lebih kita tingkatkan. Kaitannya dengan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan literasi. Di sini sudah dijelaskan, bahkan di sini sudah ada untuk kita meningkatkan ini, misalnya kompetensi membaca teks sastra. Nah, ini mahasiswa harus belajar teks sastra, itu harus membantu proses pembelajaran. Nah, ini loh dengan kita salah satunya mendorong perbaikan kemampuan dan kita melalui program kebijakan dan penganggaran. Ini dan ini kepala sekolah. Anggarannya anggota sastra yang saya dari sekolah oleh program. Itu yang kayak tadi dia lagi kau lagi itu nanti kita pikir bareng-bareng bagaimana program untuk menggunakan di sini pun juga ditunjukkan ini bagi kelas sekolah. Nah, belajarnya di sini ini nanti harusnya ini berperan saya namanya dimensi itu bisa memperbaiki rapor pendidikan kita. Tapi hanya sekarang belajar setelah dunia tahun ini kita komunikasi pada siswa ini meningkatkan berapa ya? Program literasi meningkatkan kemampuan murid. Itu dia bacaan, bisa belajar sambil juga kan. Jadi kalau buka kemudian pemikiran kita ini belajarnya di sini kita dapat ilmunya dan dapat nilainya. Kalau kita di luar ini wis online bayar orang konek dengan akun PKB kita akun jangan kita. Kalau yang ini klik gratis sudah. Jadi kalau yang ini dan belajar akun kita tinggi. Sebenarnya kalau ada apa terkait dengan kami yang terkait dengan kita akan rekomendasikan. Contohnya yang kita lihat YouTube, dengan kok YouTube ini banyak rekomendasi dari YouTube yang sendiri ya seperti itu. Jadi harapan konten yang tinggi. Semoga begini mengajarkan kadang-kadang juga harus semangat. Tapi kadang tak boleh tinggali. Untuk paling tidak ada 11 orang. Jadi nanti belajarnya
sudah pemerintah sudah menyediakan lengkap tentang program ini. Nanti semua sudah masuk surat itu. Jadi apa yang ditulis di prioritas ini, bagaimana cara penindakannya juga dibuatkan di kemudian program di sini lewat PMM, lewat pendidikan. Sudah. Ampun, walaupun dari KB ampun tahu. Dan nanti ini, jadi ini otomatis rekomendasi kita termasuk suara kita langsung ambil di sini. Kalau saya biasanya sekarang saya baca itu untuk guru dan kepala sekolah, itu yang ada kepala sekolah yang seperti ini. Jadi dan nanti dari itu bisa kemarin belumnya sudah dibaca ya, dia akan dibaca nanti ini sampai yang ke-8 berarti dari sekarang kami akan kita kemudian besoknya MC. Nah ini yang kaitannya itu ini dijelaskan kepala sekolah semuanya pendidikan sebagaimana di apa pendidikan namanya prioritas itu dan yang harus diutamakan, tapi penjelasan lain bahwa kementerian juga memberi kebebasan maksudnya mana yang dipilih dulu sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi nanti terkait ini rapat berikutnya setelah kita tahu ini mana yang kita implementasi bikin keamanan pendidikan dan seterusnya. Ada persidu itu karwan itu semua tidak pendidikan juga yang tahu pertama sudah itu besar kita bisa kurang apa ini? Kenapa? Capeknya masih jadi kalau bingung kita pasti nanti kita klik link itu nanti masuk ke PMM terus kita pas pulang dari belajar ini kok pembiayaan mau kurang menunggu baru dari ini saya pun belum mengerti begitu karena dulu hanya awal-awal rapor itu hanya yang depan itu ada setelah muncul rapornya kita harus mengubahnya yang dikeluarkan rapor itu. Terus ada pertanyaan lain bukan? Oh iya, monggo Bu Feni. Masih ada waktu pertanyaan nanti. Ada monggo. Iya. Yang saya Bapak, ini untuk
yang harus diajukan supaya bisa masuk atas. Tapi sistemnya gimana saya belum tahu. Kalau kita mengajukan biasanya di tahun ini, misal kita mengajukan yang jauh. Biasanya untuk pengajuan bisa kita tahun ini mengajukan, dan itu itemnya akan muncul di pengajuan tahun berikutnya. Sedangkan item itu misalnya kita butuhkan di semester tinggi. Sudah jelas ini berarti artinya belum bisa dianggarkan untuk saat ini. Tapi ya juga dulu mungkin nanti akan dieksekusi semester berikutnya, berarti sekarang harus sudah mengajukan. Nah, intinya kalau dia akan tidak ada, jangan dimasukkan ke dalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas bantuan jawaban. Nah, karena saya sendiri kadang juga bingung gitu. Kira-kira itu tunjukkan boleh menggunakan bitar, menggunakan sumber dan sebagainya. Tapi dengan bos kemarin saya berbeda dari lingkungan saya. Apakah jika rapor pendidikan satuan itu balik, itu nanti bisa mendapatkan bos kinerja? Itu yang ingin saya tanyakan. Dan ini jika memang mendapatkan bos kinerja, kita bisa menambah juga motivasi dari bapak ibu guru untuk semakin meningkatkan rapor pendidikan. Terima kasih. terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bapak Pengawas Monggo. Oh, dan terus mungkin lebih bertanya bahwa aku tidak benar. Ini yang saya dengar dari teman-teman memang yang prestasinya bagus itu dapat bos kinerja, betul. Jadi dapat bos reguler dapat, kinerja dapat. Jadi double. Karena kita harus suruh peningkatan pada kinerjanya itu sebenarnya. Ada KM, anak betul-betul anak betul nilainya bagus ada. Maksudnya kenaikan signifikan dari yang dikatakan kemana itu kesalahan mereka akhirnya kan nol. Yang pendidikannya nggak pernah dilihat teorinya, tapi kemudian dalam mendapatkan berlima karena ada peningkatan yang signifikan antara nol dan baiknya itu dan nanti dan mencoba. Terima kasih. Kan dia pasangan yang betul dengan sehari banyak itu nih. Karena kaitannya dengan buahnya. Ya, ini kedua. Oh, satu. Kita terima kasih semuanya. Semoga bisa melaksanakan hasil ini untuk meningkatkan pembelajaran khususnya dan kualitas pendidikan yang menjadi kira sekian ada kata yang kurang Kita berikan bersama-sama. Sebelum saya tertarik dengan rapor pendidikan ini. Jadi kan ketika membuat RHK guru, ini dasarnya apa? Rapor pendidikan kan? Atau kira-kira mulai sembahyang? awalnya dia marah dulu yang merah. Jadi untuk RHK itu lihatnya di sini rapor dari itu. Untuk guru RHK-nya itu dasarnya adalah D1. Yang tadi D1. D1 itu ada D1 titik 1, D1 titik 2, D1 titik 3. Ini adalah dasarnya pendidikan membuat RHK. Dan di antara angka ini, laporannya kan di kolom ketiga ini. Nah, ini mana yang terendah? Mana?
itu yang menjadi dasar panjenengan membuat kerangka. Begitu tahun supernya seperti itu, harus melihatnya pada D1, baik di 1.1 sampai di 1.3 mana yang terendah. Di kolom ketiga, entah ini naik entah turun, kan ada turun ini. Di 1. Nah, tapi nilainya masih tinggi. Jadi laporan rapor 2008 itu di kolom ketiga, kolom D. Untuk kepala sekolah, pijakan kehandakannya adalah D3. Jadi membuat kehandakannya nanti melihatnya pada D3. Nah, ini D3. Baik D3 titik 1, D3 titik 2 maupun D3 titik 3. Yang terendah kalau masih biru berarti biru. Nah, Bapak Ibu, hari ini pandunya sudah dipandu ya bagaimana melakukan bertahap. Tapi nilainya berapa Pak? Tiga. Tiga nih, nanti tiga nih. Kan boleh 1, boleh 2, boleh 3 boleh. Kalau saya lebih baik 1 atau 2, tapi sudah harus 3 itu kan tanggung jawabnya banyak. Kalau 3 itu tanggung jawabnya juga 3. Kalau 1 tanggung jawabnya cuma 2, sehingga menyampaikan dalam kita diskusi dengan itu. Yang jelas hari ini Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan dengan baik. Lepas dari dengan kurang puas atau enggak, karena satu orang tidak bisa memuaskan satu kantor. Jadi, tapi saya sudah ya karena Pak Daerah sering menyampaikan dari edukasi, jadi sudah menyampaikan karena
Tapi karena kan banyak sekali kriteria-kriterianya. Secara khusus saya kriterianya juga belum tahu apa sih yang betul-betul bisa apa mendapatkan booking itu apa, saya secara khusus belum tahu. Tetapi secara umum ada peningkatan yang signifikan dari nah, entah itu hasil dari anak sendiri atau entah itu bantuan guru, sistem nggak bisa menilai, tidak bisa secara apa nyata itu organisasi semua meraba-raba banyak sekali dari tadi 0 sampai kata itu. Kalau sebetulnya real itu tidak mungkin anak langsung berubah putar, kayaknya tidak mungkin, harusnya orang kasar. Kalau sampai signifikan itu ya itu kalau 1 siji yang bisa seperti itu. Oke, saya kira itu, dan terima kasih untuk hari ini. Setelah ini saya minta waktunya dengan Pak Sarjito. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih Pak Sarjito waktunya, dan saya juga terima kasih Pak Dinas atas waktunya hari ini. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.